Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam konten ini saya ingin membahas sedikit tentang kitab terbaru dari Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani, yaitu adalah Al-Ma'arifur Rabbaniyah. Dan kitab ini membantah daripada Buya Qurtubi, dan kita akan melihat tentang bagaimana argumen-argumen yang dibangun oleh Buya Qurtubi terhadap bantahannya kepada Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani, ya. Kita akan sama-sama saksikan di sini, teman-teman, bagaimana kemudian Buya Qurtubi di sini memberikan bantahan kepada Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Dan ini kitab dengan 70 halaman, ya, untuk membahas kitab dari Ihyaul Mauta kalau tidak salah, dari Buya Qurtubi. Fahadha awanu syuru' fi raddi Qurtubi Lebak. Ini adalah awal bantahan dari Kiai Imaduddin Utsman Al-Bantani kepada Buya Qurtubi. Kalau kita perhatikan di sini, qala Qurtubi Lebak, Imam Qurtubi, bukan Imam Qurtubi ini, ya, nama ulama itu yang kitab tafsir itu enggak, ya. Ini Ustadz Qurtubi Lebak, ya. Al-faslu sadisu fi raddi dhalalati Imaduddin bin Sarman, ya. Jadi ini fasal membahas tentang bagaimana membahas kesesatan Kiai Imad, kata Ustadz Qurtubi, Imaduddin bin Sarmana, di mana Kiai Imad itu at-ta'ini, orang yang mento'an li sihhati ansabi sadatil alawiyati, yang mento'an. Nah, ini ada satu justifikasi yang diungkapkan Buya Qurtubi kepada Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani, yaitu penyematan kosakata at-ta'an kepada Kiai Imad oleh Buya Qurtubi. Nah, kalau kita sedikit bisa menganalisis dari argumen yang diberikan Buya Qurtubi, mestinya kita bertanya, apa landasan yang digunakan Buya Qurtubi mengatakan bahwa Kiai Imad itu melakukan ta'an? Tepatkah kata at-ta'anu di sini diletakkan atau disematkan kepada Kiai Imad, di mana yang dilakukan oleh Kiai Imad itu adalah menganalisis keturunan daripada Ubaidillah, di mana Ubaidillah itu tidak terhubung oleh kitab-kitab abad sezaman atau dari abad ke-4 sampai abad ke-9. Nah, dalam penelitian Kiai Imad atau dalam kajian Kiai Imad hanya mencari eksistensi Ubaidillah atau ulama-ulama yang mereportase Ubaidillah yang menyebutkan bahwa siapa Ubaidillah itu adalah putra dari Imam Ahmad bin Isa. Itu layakkah disebutkan bahwa Kiai Imad adalah seorang pento'an? Maka ini justifikasi yang perlu kajian, justifikasi yang perlu dipertanyakan kembali kepada Buya Qurtubi, ya. Itu satu. Ta'ini li sihhati ansabi sadatil alawiyati allati asbataha al-ulama'u. Nah, ini di sini Buya Qurtubi membawa ulama. Artinya Buya Qurtubi melakukan pendekatan sangat otoritatif. Beliau menyebutkan ulama gitu saja. Padahal dalam ruang kajian di sini mesti disebutkan ulama siapa yang kemudian menetapkan Ubaidillah atau Ba'alwi, lalu metode apa yang digunakan ulama tersebut, itu harus diketahui, ya. Harus diketahui, misalkan siapa yang ulama yang kemudian di sini dituliskan oleh Buya Qurtubi, siapakah yang dituju Buya Qurtubi, lalu landasannya apa, rujukannya dari mana. Itu kan penelitian mudah sebetulnya. Tidak hanya sekonyong-konyong menyebutkan yang telah ditetapkan oleh ulama, di mana ulama tersebut ashabul maratibi al-aliyati, yang memiliki pangkat tinggi, ya. Siapa nggak ngerti yang disebut ini? Selalu membawa-bawa atribut-atribut besar, selalu membawa hal-hal yang berbau otoritatif, ya. Jadi kalau hal yang digunakan Buya Qurtubi seperti ini, penelitian akan mandek, Pak. Kalau misalkan kita dalam teori sains lah, kita katakan hal yang otoritatif dalam pengertian biologi, dalam ilmu biologi, misalnya Darwin, maka sudah mencapai kebenaran final. Kalau seandainya kita ingin meruntuhkan teori Darwin, itu tidak boleh. Bisa dipahami, ya. Innama wasaftuhu bit-ta'ni li'annahu yaqdahu fi sihhati ansabi sadatil alawiyati allati asbata sihhataha al-ulama'u ashabul maratibil aliyati. Ngomong yang ini akhirnya. Jadi Buya Qurtubi selalu mengatakan seperti itu. Kenapa kemudian disifati Kiai Imaduddin itu bitta'in? Di sini diberikan alasan oleh Buya Qurtubi, ya. Kenapa? Karena Kiai Imad itu menurut Buya Qurtubi ini mencela terhadap keabsahan nasab sadah Alawi. Yang dimaksud adalah Ba'alwi, ya. Ya, sudah ada justifikasi bahwa Ba'alwi ini al-alawiyah oleh Buya Qurtubi ini, di mana itu telah ditetapkan oleh para ulama. Ulama menetapkan nasab Ba'alwi, kata Buya Qurtubi, di mana ulama tersebut memiliki pangkat yang tinggi.
ya, wa yaqau fi a'radhihim bizammi wal ghibati wa nahwihima. Lalu kemudian Ki Imad juga melakukan semacam ghibah, pencelaan dan semacamnya. Saya heran ya kepada Buya Qurtubi, di manakah Ki Imad melakukan pencelaan? Misalnya Ki Imad mengatakan bahwa Ibnu Hajar Al-Haytami itu tidak mengisbat. Apakah ini sebuah celaan misalnya? Ya. Atau yang dimaksud itu yang mana? Saya belum paham ini yang dimaksud Buya Qurtubi ini apa ini. Wa kullu man kana kadzalika yasihu wasfuhu bitta'ini, ya. Barang siapa yang melakukan hal demikian, kata Buya Qurtubi, yang melakukan merendahkan harga diri para ulama, mencelahnya, melakukan ghibah dan semacamnya, itu dia layak untuk diberikan gelar ta'an kama sabaqa fil fasli ar-rabi'i fi ta'rimi ta'ani fin nasab, sebagaimana yang telah disebutkan oleh Buya Qurtubi, yang telah dijelaskan oleh Buya Qurtubi di dalam memberikan keterangan pengharaman ta'an dalam urusan nasab, ya. Yang padahal ini, benarkah Ki Imad itu melakukan ta'an, itu juga masih dalam kajian, Pak. Karena yang dilakukan Ki Imad ini bukan apa ta'an itu apa, kemudian yang dilakukan oleh Ki Imad ini apa, konsepnya sama tidak. Kalau memang konsepnya sama, memang betul ta'an. Kalau tidak, ini berarti Buya Qurtubi secara tidak langsung telah mengatakan atau telah menuding atau menuduh Ki Imad sebagai pento'an. Yang padahal barangkali Ki Imad itu sebagaimana yang telah Ki Imad katakan, kalau kita katakan di awal ini, lihat di sini pengertiannya ya. Ki Imad itu menjaga dari orang-orang yang mengaku keturunan Rasul. Jadi maksud Ki Imad, kalau kita perhatikan kitab Ki Imad ini di atas itu, Ki Imad bermaksud untuk menjaga apa dari orang-orang yang mengaku sebagai keturunan Rasul. Dan Ki Imad meletakkan dalil-dalil di sini. Ya, sebentar, halaman berapa mau kan, Mang? Aduh, itu ya. Kemudian qultu, Ki Imad menjawab, Qurtubi lebak dallalani biqauli anna ba'alwi laysu min dzurriyyatin nabi sallallahu alaihi wasallam ma'a ma ji'tu bihi min dalaila wa barahina wa ma'a annahu asbatahu bi mujarrid taqlid al-manhi li ahli ilmi. Ini pertama, tembakan Ki Imad kepada Buya Qurtubi adalah Qurtubi lebak menyesatkanku, kata Ki Imaduddin Utsman Al-Bantani, ya. Kata Ki Imad, Buya Qurtubi menyesatkanku biqauli, dengan ucapanku atau karena ucapanku bahwa anna ba'alwi laisu min dzurriyyatin nabi, bahwa Ba'alwi itu bukan sebagian daripada keturunan Nabi, ya, bukan termasuk keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beserta sesuatu yang aku datangkan di dalamnya, yang sesuatu itu didatangkan mindala ila wa barohina, dari dalil-dalil, dari burhan-burhan, dari pembuktian-pembuktian demonstrasi, wa ma'anahu asbatau bimujarridil taqlid, dan beserta Buya Qurtubi menetapkan nasab Ba'alwi itu hanya sekadar taklid yang itu terlarang li ahli ilmi, bagi para ahli ilmu. Jadi di sini Ki Imad melakukan sindirannya, melakukan satire. Orang alim itulah dilarang taklid. Orang yang mengaku alim, baca kitab, ya, meneliti kitab, ya, itu silakan diteliti. Jangan hanya sekadar taklid. Ini Ki Imad ini konteksnya penelitian, bukan hanya sekadar menuding. Jadi kesimpulan Ki Imad mengatakan bahwa Ba'alwi laisu min dzurriyyatin nabi, bukan keturunan Rasul, itu berdasarkan argumentasi. Maka bertarunglah di wilayah argumentasi, bukan malah mendatangkan ulama-ulama yang memang dikenal sebagai ulama yang memiliki gelar tinggi, ya, lalu melakukan semacam apa, kalau dalam pendekatan kacamata bisnis atau dagang, itu melakukan branding, ya. Wah, Ba'alwi ini diisbat oleh sekelas ulamaan, tapi kita tanpa diberitahu alasan apa para ulama itu mengisbat Ba'alwi, dari mana rujukannya, dari mana sumbernya, itu loh, ya. Jadi dari sini saja kita bisa melihat tentang bagaimana argumen dari keduanya, baik dari Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani maupun daripada Buya Qurtubi itu sendiri. Paham ya? Di sini bisa mungkin bisa dipahami. Fama ab'ada al-farqa baina man lahu dalilun wa baina man laisa lahu dalil. Ya, bisa dibedakan, ya, betapa sangat jauh perbedaan antara orang yang dimana baginya memiliki dalil dan orang yang laisa lahu dalilun. Orang yang tidak memiliki dalil itu beda. Hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama orang yang memiliki pengetahuan dengan orang yang tidak memiliki pengetahuan? Apakah sama orang yang memiliki dalil dengan orang yang tidak memiliki dalil? Tentu perbedaannya sangat jauh sekali. Ini adalah satire dari Kiai Imaduddin Utsman Al-Bantani. Jadi kira-kira dari sini kita bisa melihat tentang bagaimana argumen dari keduanya, baik dari Buya Qurtubi atau daripada Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Kemudian wala yahiqqu, dan tidak berhak, ya, ayyud'a bidhalli,
menyebut sesat atau memanggil sesat, ilaman aroda ayadhaba, kecuali kepada seseorang yang ingin pergi ila baldatin, kepada satu negara, wa kana lam yadhhab ilaiha qattu, tetapi dia sama sekali tidak pergi kepada negara tersebut. Summalam yusahib ma'ahu dalilan, maka dia tidak memiliki dalil, yang mana dalil itu yahdihi ilaiha, yang menyertainya tentang negara tersebut. Fadlun anha ila ghairiha, apatah lagi jika seumpama dia itu pergi dari negara tersebut ke negara yang lain, tentu dia akan menemukan banyak dalil. Intinya ini adalah sebuah satire dari Kiai Imad kepada Buya Qurtubi bahwa ayolah kita ini meneliti bareng. Anda itu tidak tahu bahwa saya telah mengkaji banyak kitab-kitab, ya. Katakanlah baldah yang dikatakan Kiai Imad dalam hal ini adalah kitab-kitab yang mesti dibaca oleh Kiai Qurtubi agar supaya mengerti mahalun niza tentang apa yang dibahas oleh Kiai Imad. Jadi Kiai Imad sudah melakukan penelitian-penelitian dari kitab-kitab nasab, tetapi Buya Qurtubi dengan mengatakan, "Loh, ini sudah diisbat oleh ulama." Ya. Lalu Buya Qurtubi mengatakan Kiai Imad sesat. Ini kan salah satu pijakan yang sangat gap, ya, pijakan yang sangat kita temukan ada kesenjangan di sana yang sangat jauh ya antar keduanya. Walastu ana fid dhalalin ya akhi li anna li dalilan, kata Kiai Imad, intinya gitulah. Aku ini tidak berada pada kesesatan wahai saudaraku, karena aku memiliki dalil-dalil fi qauli, dalam ucapanku terhadap bi anna ba'al wilaisu min dzurriyyatin nabi sallallahu alaihi wasallam. Iqra anta, ya. Jadi ini ditaukid ini, bacalah kamu, iya kamu, iya kamu. Ini stata'ata an taqra'a. Kalau kamu memang mampu untuk membaca, ini ngono lah, rek. Jadi itulah sedikit ulasan saya tentang bagaimana argumen dari Buya Qurtubi dengan Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani mengenai diskursus Ba'alwi tentang ketersambungannya atau tidak kepada leluhur dari Abdul Ubaidillah kepada Ahmad bin Isa. Begitu saja teman-teman yang saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Salam cinta damai untuk semuanya, untuk NKRI kita tercinta. Wallahu huwal muwaffiq ila aqwamit thariqin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.